Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bisa share screen ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat serta ridhonya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan ke baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, MPDI, selaku dosen pengampu pada hari ini, dan Ketua Rombel yang hadir, serta Bapak Ibu kan perkuliahan di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainnah dengan NIM 2420203886 izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resensi yang telah saya kerjakan. Baik, langsung saja. Untuk artikel yang pertama dengan judul pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital yang ditulis oleh Yuni Fitriani. Jadi untuk artikel ini membahas pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital. Nah, dalam era digital saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk berbagi ilmu pengetahuan. Bisa Nah, share screen. penelitian ini mengkaji penggunaan Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok dalam penyajian konten edukasi. Serta metode yang digunakan adalah semi-deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena pemanfaatan media sosial dalam dunia pendidikan. Bisa share screen, Bu Nurul? Ya, Bisa share screen yang di oh boleh Pak, di sebentar. ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ada kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Alhamdulillah, baik, saya lanjutkan. Eh, Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu dalam menambah wawasan dan memperluas akses terhadap materi pembelajaran. Berbagai fitur yang tersedia di setiap platform memungkinkan pengguna untuk membuat dan menyebarkan konten edukasi dengan lebih interaktif. Contohnya, Instagram digunakan untuk berbagai infografis dan video pembelajaran, YouTube untuk video edukasi yang lebih mendalam, Facebook untuk diskusi dan berbagai materi, serta TikTok untuk konten edukasi singkat yang menarik. Untuk kelebihan dari artikel ini, yang pertama, relevansi dengan tren digital. Nah, artikel ini relevan dengan perkembangan zaman, mengingat tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metodenya yang jelas. Untuk penggunaan metode semi-deskriptif kuantitatif membantu memberikan gambaran data yang lebih konkret tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, contoh konkret. Jadi, artikel ini juga menyajikan berbagai contoh pemanfaatan media sosial untuk edukasi, seperti akun edukatif di Instagram dan channel YouTube yang berfokus pada pembelajaran. Adapun kekurangannya Bapak Ibu dari artikel ini adalah yang pertama, kurangnya data kuantitatif yang mendalam. Nah, meskipun artikel ini menggunakan metode kuantitatif, namun data statistik yang lebih rinci tentang efektivitas media sosial dalam pembelajaran ini kurang disajikan. Dan yang kedua, terbatas pada platform tertentu. Jadi artikel ini hanya membahas beberapa platform media sosial tanpa mengkaji alternatif lain yang juga memiliki potensi edukatif seperti Twitter atau LinkedIn. Oke. Kesimpulannya, baik, kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi artikel ini memberikan wawasan yang cukup baik tentang bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran digital. Nah, keunggulan utama terletak pada relevansi topik dan contoh penerapan yang jelas. Namun,
masih terdapat ruang untuk eksplorasi lebih lanjut, khususnya dalam penyajian data kuantitatif yang lebih mendalam serta analisis platform lainnya. Untuk secara keseluruhan, artikel ini dapat menjadi referensi yang baik bagi pendidik dan akademisi yang ingin memahami lebih jauh tentang pemanfaatan media sosial dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke artikel kedua dengan judul Pengembangan Model Aplikasi Simulator Kamera Video Berbasis Android yang ditulis oleh Heri Trilukman, Mulyoto, dan Leo Agung. Jadi artikel ini Bapak Ibu membahas pengembangan aplikasi simulator kamera video berbasis Android sebagai media pembelajaran dalam mata kuliah sinematografi di Universitas Negeri Semarang. Jadi penggunaan teknologi dalam pembelajaran terus berkembang, Bapak Ibu, termasuk pemanfaatan mobile learning sebagai alternatif media pembelajaran. Nah, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu mahasiswa memahami cara mengoperasikan kamera video sebelum praktek langsung. Metode penelitian digunakan adalah penelitian dan pengembangan R&D berdasarkan model box and goal yang dimodifikasi oleh Sukma Dinata. Proses pengembangan aplikasi meliputi tahap desain, validasi oleh ahli media dan materi, serta revisi berdasarkan masukan dari para validator. Nah, untuk hasil validasi ini menunjukkan bahwa aspek rekayasa perangkat lunak mendapatkan skor 92, sangat baik. Desain komunikasi visual memperoleh skor 84, sangat baik. Dan desain pembelajaran mendapatkan skor 85, sangat baik. Kita masuk ke kelebihan dari artikel ini, Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama, penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, artikel ini menawarkan solusi inovatif dalam pembelajaran sinematografi dengan memanfaatkan teknologi mobile. Yang kedua, metode pengembangan yang jelas. Jadi, menggunakan pendekatan penelitian yang pengembangan R&D yang sistematis. Yang ketiga, validasi yang kuat. Artikel ini menyajikan hasil validasi dari ahli media dan ahli materi yang menunjukkan kualitas aplikasi yang dikembangkan. Untuk kekurangannya Bapak Ibu ada 2. Yang pertama, kurangnya uji lapangan yang luas. Jadi aplikasi ini hanya diuji dalam skala terbatas, sehingga efektivitasnya dalam skenario pembelajaran yang lebih luas belum diketahui. Yang kedua, tidak dibahas kelebihan Android dibandingkan platform lain. Meskipun artikel ini memilih Android sebagai basis aplikasi, tidak ada perbandingan dengan platform lain seperti iOS. Kesimpulannya, artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana teknologi mobile dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sinematografi dengan desain yang terstruktur dan hasil validasi yang menunjukkan kualitas baik. Aplikasi ini memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa. Namun, uji coba yang lebih luas diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam berbagai kondisi pembelajaran. Artikel ketiga, Bapak Ibu, dengan judul Pengembangan Desain Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Learning Berbasis Moodle untuk Smartphone. Ditulis oleh Cindy Permatasari, Ahmad Syarif, dan Wegik Murwonugroho. Jadi artikel ini membahas pengembangan desain antarmuka pengguna UI untuk aplikasi mobile learning berbasis Moodle dengan studi kasus pada platform Axure.id. Penggunaan Moodle sebagai Learning Management System atau LMS semakin meningkat terutama sejak pandemi yang mendorong pembelajaran daring. Namun kompleksitas UI model ini seringkali menjadi kendala bagi pengguna sehingga evaluasi usability diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, penelitian ini menggunakan metode System Usability Scale atau SUS untuk mengukur tingkat kegunaan platform ini sebelum dan sesudah perbaikan desain UI. Pengujian awal dengan 15 responden menghasilkan skor SUS ini sebesar 84 atau kategori all full.
menunjukkan bahwa UI Insert.id ini masih kurang user friendly. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, beberapa masalah utama ditemukan meliputi tata letak yang membingungkan, ikon yang tidak jelas, serta kurangnya indikasi progres belajar. Setelah dilakukan perbaikan desain, skor SUS ini meningkat menjadi 95 kategori excellent, menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengalaman pengguna. Untuk kelebihan dari artikel ini, Bapak Ibu, ada tiga. Yang pertama, pendekatan berbasis data. Ini menggunakan metode SUS ini untuk mengukur efektivitas perubahan UI secara kuantitatif. Dan yang kedua, analisis yang mendalam, melibatkan wawancara dan observasi untuk memahami kendala pengguna secara lebih luas. Dan yang ketiga, solusinya lebih terarah. Hasil penelitian tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan solusi konkret yang diterapkan dalam desain UI baru. Untuk kekurangan ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, terbatas pada jumlah responden kecil, hanya melibatkan responden, dan sehingga generalisasi hasil masih terbatas. Dan yang kedua, tidak ada perbandingan dengan LMS lain. Studi ini hanya fokus pada modal tanpa membandingkan dengan platform serupa untuk mengetahui apakah masalah ini juga terjadi di LMS lain. Kesimpulannya, artikel ini menunjukkan bahwa perbaikan desain UI berdasarkan evaluasi UX dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan dengan pendekatan berbasis data dan solusi yang konkret. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembang LMS dalam menciptakan platform yang lebih mudah digunakan. Namun, studi dengan cakupan lebih luas masih diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan ini di lingkungan pengguna yang lebih beragam. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke artikel keempat ya, dengan judul pengembangan aplikasi Dadi Pintar sebagai media pembelajaran berbasis mobile learning pada materi fluida dinamis yang ditulis oleh Lugas Haryo Pradikdo dan Mita Anggraeni. Jadi, artikel ini membahas pengembangan aplikasi Dadi Pintar sebagai media pembelajaran berbasis mobile learning untuk materi fluida dinamis dalam mata pelajaran fisika. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin berkembang, terutama dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi validitas aplikasi Dadi Pintar dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai fluida dinamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pengembangan ED yang mencakup tahapan analisis, desain, dan pengembangan. Tahap analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan siswa dan kendala dalam memahami materi fluida dinamis. Tahap desain mencakup perancangan tampilan dan konten aplikasi. Sedangkan tahap pengembangan melibatkan validasi oleh para ahli media dan materi. Hasil validasi menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh nilai rata-rata 96% dari aspek media dan 98% dari aspek materi, yang termasuk dalam kategori sangat valid. Dengan demikian, aplikasi ini layak digunakan sebagai alat bantu pembelajaran. Kelebihan dari artikel ini, Bapak Ibu, ada tiga. Yang pertama, pendekatan metodologi sangat jelas atau yang jelas, yaitu dengan menggunakan model EDI yang sistematis dalam pengembangan aplikasi. Yang kedua, validasi yang kuat. Jadi hasil penelitian ini didukung oleh data validasi dari para ahli media dan materi. Dan yang ketiga, penerapan mobile learning yang relevan. Aplikasi yang dirancang untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja. Kekurangannya ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, terbatas pada uji validasi. Jadi artikel ini hanya berfokus pada tahap validasi tanpa melakukan uji coba langsung terhadap efektivitas aplikasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Dan yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Nah, aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil yang dapat menjadi kendala bagi siswa di daerah dengan akses yang terbatas. Kesimpulannya, Bapak Ibu, artikel ini menunjukkan bahwa aplikasi Dadi Pintar memiliki potensi besar dalam meningkatkan pembelajaran fisika berbasis mobile learning. Dengan validasi yang sangat baik dari segi media dan materi, aplikasi ini dapat menjadi solusi inovatif untuk membantu siswa memahami konsep fluida dinamis. Namun,
Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas aplikasi ini dalam konteks pembelajaran nyata di kelas. Baik, Cukup ya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di artikel kelima Cukup dulu. terakhir, ya. Cukup. Oh, baik, Bapak. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.